Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang protista mirip tumbuhan. Pengertian protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan disebut juga sebagai alga atau ganggang. Protista jenis ini bersifat autotrof yang artinya memiliki klorofil dan dapat membuat makanannya sendiri. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Yang pertama, organisme eukariotik. Yang kedua, memiliki pigmen warna. Yang ketiga, uniseluler dan multiseluler. Dan yang keempat, dapat melakukan fotosintesis. Yang pertama, organisme eukariotik. Eukariotik adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Sel eukariotik terdiri dari beberapa organel yakni membran inti sel, retikulum, endoplasma. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Prokariotik memiliki DNA yang lebih sederhana bila dibandingkan dengan DNA sel jenis eukariotik. Prokariotik memiliki kromosom tunggal, sedangkan eukariotik memiliki lebih dari satu kromosom. Proses regulasi sintesis protein lebih sederhana dari eukariotik. Yang kedua yaitu pengertian uniseluler dan multiseluler. Uniseluler adalah organisme bersel satu atau tunggal. Organisme uniseluler biasanya hidup dengan dua cara, yaitu secara individual dan secara berkelompok. Multiseluler merupakan kebalikan dari organisme uniseluler, yaitu adalah organisme yang memiliki beberapa sel dalam tubuhnya. Yang ketiga, pengertian memiliki pigmen warna. Pigmen atau zat warna adalah zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Pigmen tidak menghasilkan warna tertentu sehingga berbeda dari zat-zat pendatar. 4. Dapat melakukan fotosintesis. A. Klorofita atau alga hijau. Kelompok yang pertama adalah klorofita. Klorofita memiliki pigmen klorofil A dan klorofil B yang lebih dominan dibanding dengan pigmen karoten dan xanthofil. B. Chrysophyta atau alga emas. Kelompok Chrysophyta memiliki pigmen warna dominan yaitu karoten atau coklat kuning dan pigmen warna lain berupa klorofil A dan klorofil C. Phaeophyta, alga coklat. Kelompok alga yang ketiga adalah Phaeophyta. Phaeophyta termasuk ke dalam kelompok alga coklat karena memiliki pigmen phycosantri coklat yang lebih dominan serta pigmen klorofil A, klorofil C, dan karotenoid. Kelompok ini bersifat multiseluler dan sebagai besar dapat ditemukan di laut squat. Contoh Phaeophyta antara lain Fucus sp, Turbinaria sp, Laminaria sp, Sargassum sp, dsb. Rhidophyta alga merah. Selanjutnya adalah Rhidophyta. Rhidophyta memiliki pigmen phycoerythrin merah, lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karoten, xanthofil, dan klorofil. Rhidophyta pada umumnya bersifat multiseluler dan makroskopis. Kelompok ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau pembuatan kosmetik. Contoh Rhidophyta antara lain Eucheuma spinosum, Gracilaria sp, Gelidium sp, Ertitropilum sp, Macroladia sp, dan sebagainya. Alga yang terakhir adalah Euclenophyta. Euclenophyta dikatakan mirip tumbuhan karena Euclenophyta memiliki klorofil A, klorofil B, dan karoten sehingga dapat berfotosintesis. Sedangkan dikatakan mirip hewan karena Euclenophyta memiliki alat gerak berupa flagel yang keluar dari selnya. Kelompok ini dapat hidup di daerah perairan. Contohnya Euclenophyta antara lain Euclena viridis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.